Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen, Dr. Anda Mas Wita, SHM, SI, PhD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan persaudaraan, persahabatan, uang, relasi, kekuasaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sania Triananda sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Naila Azhara. Saya Desa Putri. Saya Arifah Zahra. Saya Syafa Syahira. Saya Rifana Astrina. Baik, langsung aja kita mulai pada pemateri. Dipersilakan. Faktor-faktor hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan persaudaraan, persahabatan, uang, relasi, dan kekuasaan. Latar belakangnya, hakim memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara adil, jujur, dan netral tanpa dipengaruhi pihak manapun. Namun dalam praktiknya masih terdapat kasus yang menunjukkan bahwa putusan hakim dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti uang, relasi, persahabatan, persaudaraan, dan kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Fenomena tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena hukum dianggap bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Salah satu contoh nyata adalah kasus Ronald Tanur yang melibatkan dugaan suap terhadap hakim agar terdakwa memperoleh putusan bebas. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara agar independensi hakim dan keadilan hukum tetap terjaga. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim, yaitu persaudaraan. Hubungan keluarga mempengaruhi keputusan hakim. Persahabatan, kedekatan pertemanan dan membuat hakim tidak netral. Uang atau suap, pemberian uang untuk mempengaruhi putusan hakim. Relasi atau jaringan, pengaruh pejabat atau orang berkuasa dalam perkara. Dan yang terakhir, kekuasaan atau politik. Tekanan dari pihak tertentu mempengaruhi keputusan hakim. Nah, kali ini saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu kasus suap hakim Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian dini Sera Afrianti, tetapi juga mengungkap dugaan suap terhadap hakim. Kasus ini dinilai mencerminkan adanya masalah integritas dalam sistem peradilan di Indonesia. Kasus bermula pada Oktober 2023 ketika Ronald dan Dini terlibat pertengkaran di Surabaya yang berujung pada kematian korban. Berdasarkan hasil autopsi dan penyelidikan, Ronald ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Namun, pada Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya justru memutuskan Ronald bebas. Putusan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan bukti yang ada. Kejaksaan Agung kemudian menyelidiki kasus ini dan menemukan dugaan suap yang melibatkan 3 hakim, pengacara Ronald, serta ibu Ronald yang diduga menyediakan dana sekitar 3,5 miliar. Setelah jaksa mengajukan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan Ronald Tanur bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian. Perkembangan kasus sampai sekarang, saat ini Ronald Tanur telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman 5 tahun penjara setelah Mahkamah Agung membatalkan vonis bebasnya. Kasus ini berkembang menjadi kasus mafia peradilan karena adanya praktik suap terhadap hakim. Pada 8 Mei 2025, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur dijatuhi hukuman. Erin Tuhadamani dan Mangapul divonis 7 tahun penjara, sedangkan Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara karena menerima suap dan gratifikasi. Pengacara Ronald, Nisa Rahmat, juga dihukum 11 tahun penjara. Analisis kasus Ronald Tanur menunjukkan bahwa faktor uang dan kekuasaan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus ini ditemukan dugaan suap miliaran rupiah kepada hakim PN Surabaya agar Ronald mendapatkan putusan bebas. Hal tersebut membuktikan bahwa uang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan hakim dan merusak keadilan dalam peradilan. Selain faktor uang, kekuasaan dan relasi juga dianggap berpengaruh karena Ronald merupakan anak mantan anggota DPR RI. Banyak masyarakat menilai bahwa status sosial, koneksi, dan kekuasaan itu dapat mempermudah seseorang memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum. Kasus ini menjadi contoh nyata praktik mafia peradilan yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kesimpulannya, kasus Ronald Tanur menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi. Perkara ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap proses peradilan harus menjunjung tinggi keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi terdakwa, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Bagi yang bertanya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Diza Aurelius Tanjung dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu jika hakim dipengaruhi oleh uang, relasi, atau kekuasaan, apakah semua putusan hakim dapat dianggap adil? Perkenalkan, nama saya Tiara Sabila. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, pertanyaan saya, mengapa faktor uang seringkali dianggap sebagai faktor yang paling berbahaya dalam mengaruhi putusan hakim dibandingkan faktor yang lain? Sekian itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Jaskiarani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya, dalam kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas hakim pengadilan negeri. Apakah hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih mampu memperbaiki kesalahan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Diza Aurel, kelompok 3, yaitu jika hakim dipengaruhi oleh uang, relasi, atau kekuasaan, apakah semua putusan hakim dapat dianggap tidak adil? Jawabannya tidak. Tidak semua putusan hakim dapat dianggap tidak adil. Pada dasarnya, hakim memiliki kewajiban untuk bersikap independen, imparsial, atau tidak memihak, dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta hukum yang berlaku. Kasus suap seperti Ronald Tanur merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum hakim, bukan mencerminkan seluruh lembaga peradilan. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya pelanggaran etik atau tindak pidana, hakim tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi etik agar kepercayaan masyarakat terhadap peradilan tetap terjaga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Sabila dari kelompok 7. Mengapa faktor uang sering dianggap sebagai faktor yang paling berbahaya dalam mempengaruhi putusan hakim dibanding faktor lainnya? Karena uang dapat menghilangkan independensi hakim dan mengubah keputusan yang seharusnya berdasarkan hukum menjadi berdasarkan kepentingan pribadi. Akibatnya, pihak yang bersalah bisa dibebaskan, sedangkan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan justru dirugikan. Selain merugikan para pihak dalam perkara, praktik suap juga merupakan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menciptakan anggapan bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ica Jaskiarani. Dalam kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas hakim pengadilan negeri. Apakah hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih mampu memperbaiki kesalahan? Ya, dalam kasus ini mekanisme peradilan masih bekerja melalui upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menyatakan Ronald Tanur bersalah, sehingga menunjukkan adanya sistem pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Namun, kasus ini juga menjadi pelajaran bahwa pengawasan harus diperkuat agar praktik suap atau mafia peradilan dapat dicegah sejak awal, bukan baru tindak setelah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah dari materi kami atau dari jawaban pertanyaan kalian. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.